Ini harus direkam. Iya, direkam kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tua Ibnu yang Allah hormati, rekan-rekan Ibnu PPNU, alhamdulillah dalu niki sedaya sinaringan barokah umur, manfaat ilmu, sareng-sareng saharul layani babar dalu oh malih bal Pilpres ini semakin meneguhkan, semakin mengukuhkan bangsa ini butuh Nahdlatul Ulama. Pilpres ini menjadi gambar yang terbuka sing riyen diceritakan niku terbuka di Pilpres. Betapa Islam tidak mengalami dinamika kemajuan dalam pemikiran dan dalam aplikasi praktis sehari-hari. Islam tidak berkembang, ilmunya ya ada, teknologinya ya ada, ning fitnah sesama kaum muslimin begitu mudah dan semakin tidak masuk akal. Mulai saking fitnah memfitnah dalam Pilpres dan fitnah yang PKI, yang Kristen, yang terakhir kita sangat dikagetkan. Corona itu perkembangan luar biasa. Ada seorang anak kecil, nah kalau sebut anak kecil soalnya dipercaya sih, mau pemahaman keislamannya ya tidak terlalu dalam, tapi berani mengkafirkan seorang ulama sekelas Quraisy. Ini bukan masalah siapanya, tapi gejala seperti ini sangat memprihatinkan. Gini ini saya teringat sama dawuh Kanjeng Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun. Aku iki gudange ilmu, tapi elan ali lawane. Nah, seorang yang al-alim al-alama, tiba-tiba ada yang berani mengkafirkan
jenengane Abdurrahman bin Muljam, sampai membunuh Sayyidina Ali. Islam Abdurrahman bin Muljam itu Islam. Ini gejala yang kita tidak bisa anggap sederhana. Ini sangat serius. Ini sangat serius bahwa gejala itu ada. Kalau yang mengkafirkan Kiai Quraisy Shihab itu misalnya setingkat yang alim, ini luar biasa. Ini nyata. Kalau kemarin kan hanya ada kabar, misalnya kayak pemimpin MTA yang namanya Ustadz Ahmad Sugina menyesatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau mengatakan, ada yang lain mengatakan bahwa Imam Syafi'i salah dalam melakukan istinbat. Nah ini kemarin nyata. Nah ini kita, gejala ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kita generasi penerus Islam ini jangan dianggap sepele. Ini jangan dianggap sepele, karena innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, ini akhlak, ini sudah akhlak. Kaum muslimin terhadap muslim yang lain sangat luar biasa, tidak masuk akal. Ini babakan akhlak. Nah biyen itu ceritanya kan, kader-kader mereka, rombongan John Bru itu selalu diceritakan nek kumpul neng masjid, iki ngerti-ngerti terus maju neng pengimaman, imami biasanya kita. Terus wani nyalah no. Yang paling mengkhawatirkan ini kan baru ruang politik. Ruang politik sudah seperti itu. Nah ini tidak ada upaya dari pemikir-pemikir atau orang yang hikmah dalam dakwah Islam. Ini mengkhawatirkan karena pasti akan mengarah pada pembenaran menggunakan dalil-dalil Al-Quran, hingga suatu ketika akan sampai kepada pola pemikiran siapa yang lebih berpegangan kepada Al-Quran. Malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu pasti arahnya akan ke sana, akan mengarah kepada saya yang paling benar secara Al-Quran. Kalau itu terjadi, kita akan melihat bahwa siapapun pasti akan menyatakan paling benar di hadapan Allah. Itu kadang jangan-jangan teman-teman melihat itu biasa, tapi itu tidak biasa. Itu tidak biasa. Kalau tidak cocok, diam, tidak ada. Nah, itu bukan sesuatu yang biasa. Apalagi itu diunggah di media sosial. Ini akhlak, babakan akhlak. Ini tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang sederhana. Nah, ini urusan akhlak. Padahal innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan itu pasti bukan
fenomena 1-2 itu hanya gunung es. Itu gunung es. Makanya tolong gitu ya. Tolong kita persiapkan diri kita sesuai dengan yang pernah disampaikan oleh para salafus soleh tanah Jawa. Ketika nanti ini pasti akan kembali kepada Al-Quran, kita mesti beling kalau sing sepuh-sepuh lewat sebuah syair yang dikenal dengan nama syair Tombo Ati. Tombo ati iku limo sakwernane, maca Quran ngen-angenen sak maknane. Duduk maca Quran sak maknane ya. Itu sangat jauh perbedaannya. Maca Quran ngen-angenen sak maknane. Nek wis maca Quran ngen-angenen sak maknane, ojo lali kaping pindho salat bengi lakonono mujahadah malam takarrub kepada Allah. Ojo lali. Jadi Al-Quran ini akan menjadi pisau yang sangat tajam yang mampu membelah apa saja kalau kita tidak takarrub kepada Allah. Nah, yang ketiga, sing nomor telu, wong kang soleh kumpulon. Ada proses tabayyun. Bertanya kepada orang-orang yang merupakan sumber ilmu. Karena Quran tidak bisa dilakukan pendekatan yang tidak talaqi, harus langsung. Nek wis kuwi kang soleh kumpulono terus apa di papat dikir wengi ingkang suwe. Nomor 5 weteng ira ingkang luwih. Ini pelajaran yang luar biasa. Iki tak main-main. Yang bagi anak muda ini. Karena dengan itu kita akan menemukan kedalaman makna Al-Quran, keluasan makna Al-Quran. Dan itu kita bisa lihat. Ada setelah betapa dulu ketika Quran ini dibaca oleh orang yang melakukan 4 hal ini, akan ketemu makna yang berbeda-beda, pengetahuan yang berbeda-beda, hukum yang berbeda-beda, dan semuanya terangkum dalam tamadun Islam, bangkitnya peradaban Islam. Ibnu Sina ngambil itu, dia ketemu hukum-hukum yang memperkuat kedokteran, ketemu Al-Jabbar, ketemu rumus-rumus matematika. Ibnu Rushd, ketemu rumus-rumus filsafat. Imam Ghazali ini ketemu macam-macam. Tak bisa lihat itu. Ketemu hakikat-hakikat Rabbaniyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membaca Quran dengan dilakukan ini, menemukan frekuensi Quran. Ini cah pondok biasanya ketemu dia atau blesen, ketemu mantra cinta. Begitu pondok biasa puasa, ketemu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa
kok I love you. Ketemunya beda-beda. Sudah itu tergantung Al-Quran. Lu kok lali alam itu dipraktek kok terus kare. Ini direkaman ya. Lihat. Bagi pemburu ketemunya beda lagi. Dia akan menemukan bagaimana cara melepaskan anak panah dari segala sisi, mesti kena sasaran. Ada wa ma romaita id romaita walakin Allah aroma, kena tirakan. Begitu kalau pukul ketemu ida batustum jabarin. Kita pernah mengalami fase itu. Ini dengan saat ini. Kalau ini dilakukan, yang tempat ini ketika membaca Al-Quran, maka akan terlihat betapa luas dan dalamnya Al-Quran. Nah itu tidak dilakukan kalau himaru yahmilu asfara. Kimar bahwa catat. Kalau tiga itu dilakukan, empat ini dilakukan, akan menep bahwa dikir ini hatinya selalu akan bisa berbicara. Ulama ya, kita bisa melihat dari hanya sekedar ya hayu ya qayyum diajarkan kepada Sunan Kalijogo oleh Sunan Bonang. Lambi ini diajarkan ya hayu ya qayyum ning mujahadahe dikir wengine manute nang guru ngelihe 3 tahun ning pinggir kali. Maka Sunan Kalijogo menemukan sekian ilmu terkait dengan formulasi piye carane bajekno Islam ning tanah Jawa. Kenapa sampai tidak pernah ketemu? Wong maca Quran kok ketemu perbedaan ayat? Karena tidak melakukan proses yang sangat panjang terkait dengan zikir wengi, ngeli, marak wong soleh. Akhirnya Quran hanya sebatas teks-teks yang ketika terjadi perbedaan tekstual, dia akan mengalami khilafiyah kontekstual. Nah hari ini yang terjadi kan itu. Hari ini yang terjadi itu. Quran diwaca, maknane tidak pernah dimintakan hidayah tentang kedalaman maknane Al-Quran. Sing duwe hidayah maknane Quran iku Allah. Maka kalau kita mau mengerti ayat-ayat itu dibalik itu ada apa? Kita taqarrub kepada Allah. Kita taqarrub kepada Allah. Namun sekedar pengen mengerti makna dibalik fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mujahadah ayat itu selama tahun sampai la maujuda illallah selama tahun. Maka jangan heran akhirnya tidak ada jarak selain antara Syekh Abdul Qadir dengan Allah. Ada jarak karena takkan Syekh Hasan Sadili 60 tahun sampai turunnya Al-Quran itu pun dilalui oleh mujahadah Rasulullah ke umur selawih tekan umur 40 di atas 2 khilaf. Nah, itu ilmu itu dalamnya luar biasa, tapi terus jadi dongeng. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran
terjemahan ngen-angen sak maknane itu luar biasa, itu mujahadah. Begitu itu hilang, maka teks-teks Al-Quran berserakan di mana-mana dan semua membaca teks sesuai dengan akalnya masing-masing. Mula akhirnya tidak lagi orang menghargai ada yang baca Quran sampai dengan kedalaman tertentu nemono tahlil. Ana sing maca ya ora ketemu tahlil. Tapi karena sama-sama tidak mendalami hatinya, mula terus begitu salah. Siji maca Quran dipoco gitu. Sampai jengking ora ketemu Sayyidina. Karena terpaku dengan ayat Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Wes cocok. Lah usah duduk sayid ke aku. Siji maca ayat diwaca terus ketemu la taj'alu du'a ar-rusuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Kowe aja nyeluk aku, apa kowe aja nyeluk nabiku dari Gusti Allah. Kaya kowe nyeluk kancamu. Jangan kau panggil nabiku seperti kau memanggil sesama kalian. Ketemu. Makanya sangat berbahaya kalau membaca Al-Quran hanya menjadi hiasan pemikiran dan hiasan mulut. Pada fase itu adalah fase membaca Al-Quran. Tapi sampean kan bukan tugas di situ. Kita semua adalah kader Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita bukan kader dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bukan, tapi Nahdlatul Ulama. Ahli ma'rifat. Duduk nakirah. Satu-satunya ulama yang tertulis di dalam Al-Quran ulama di ma'rifat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang namanya ulama, al-ulama adalah wong sing yakhshallah, sing yakhshallah. Maka seluruh pendidikan ulama biyen diarahkan membentuk karakter yakhshallah. Sehingga ketika ulama ini manjing di dalam pikiran, iki wis dadi wedi karo Gusti Allah. Jadi sebenarnya di sini kita ulama kadernya disebut di dalam Al-Quran innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi disekno yakhshallah wong sing wedi karo Gusti Allah iki wong sing disebut ulama. Mula nek pondok diulang mujahadah, tengah mengikon tahajud, kongkon poso, dalail sambil sinau supaya pas ilmune manjing yakhshallahi rizda hadi. Nah sekarang kan dibalik, orang dibikin pintar, akalnya, kepalanya dikasih khilafiyah pemikiran, dipaksa menerima metodologi pendidikan, tapi tidak dengan bersama-sama dibentuk karakter yakhshallah. Mula saya santri tidak
Hayyu Ya Qayyum sebagai sebuah ilmu yang diberikan oleh Rasulullah yang harus disampaikan oleh para ulama kepada para murid. Ini ilmu. Yakhsyallahnya dibentuk dengan disuruh duduk menunggu tongkat selama 3 tahun. Sampai diulang ilmu ning dipaksa lumbuh godaan gudiken ora untuk delok disco. Ini membentuk karakter yakhsyallah. Pacaran digundur. Ini sistem pendidikan yang luar biasa, yang dikenal dengan istilah sekarang pendidikan berkarakter atau apa. Kita sudah melewati fase itu. Nahdlatul Ulama, para ulama sudah meletakkan dasar-dasar pendidikan secara bersama-sama. Bagaimana ketika ulama jadi secara metodologi dan ilmu saksi dadi mas'uli ulama jenenge yakhsyallah gaduh. Ojo maneh wong alim ora yakhsyallah apa ya ora medeni. Wong-wong ayu ora yakhsyallah luwih medeni timbangane wong elek sing ora yakhsyallah. Lho ora ono gitu nakal elek. Sing sewan-sewan ora ayu kabeh. Medeni. Mula karakter. Nah, ulama-ulama dulu mendidik itu. Nah, tiba-tiba belakangan kita kebablasan menerjemahkan makna hak asasi manusia dan demokrasi, dipaksa masuk ke dalam sistem pendidikan karakter yang dilakukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama lewat pesantren. Wah, kiai feodal. Wah, itu paling seneng bocah saya cacah nom-nom. Kiai ini anti demokrasi. Lho kowe di demokrasi saiki ya gak dadi. Kaplok, melayu tarik. Kewajiban seorang santri buta ya ora apa-apa, wajib ora apa hak santri buta. Oleh ning kewajiban kiai nyeluk keplaki balekno maneh. Untuk dibentuk pertarungan membentuk yakhsyallah. Ki ora main-main, Mas. Begitu pendidikan karakter manusia yang diarahkan kepada yakhsyallah itu hilang. Hari ini kita bisa lihat jebol kabeh. Cari nengale, kok ya korupsi. Makanya hati-hati. Ilmu ini penting nih. Karena iki mlaku. Nah, itulah kita selalu dipanggil oleh Allah untuk beribadah. Nah, itu dorong tadi orang diceluk pengiran men. Kaya saiki sampean poso, wis tau mikir ta sampean. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Poso kabeh ora? Oh, poso kabeh. Ini sampean delok ayat. Inti syaraqat laqata tuyadaha. Tapi saya sing diceluk sapa? Ya ayyuhalladzina amanu, sampean wong iman ora? Pejabat-pejabat iki wong iman ora? Korupsi wong iman ora korupsi. Nek wong iman iku ana ora anane seksi rupa menungso wedi karo Gusti Allah. Sampeyan sing nyok bujuki bapak ibu ora. Ora butuh apa njaluk duit. Kalau kok nang PS. Kita setiap hari masih bohong. Kita itu bukan orang beriman. Jadi ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, jangan-jangan kita bukan di situ. Terus melok poso supaya disebut wong beriman. Wong yang kudu dudu ya ayyuhan nas.
Nah ya ayuhan nas ade mesti mlebu lanang wedok. Kulo ya ayyuhalladzina amanu. Gege awak dhewe iki ora kudu wajib Jumatan barang gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Orang dijalan. Jangan-jangan kita termasuk gak diundang di situ. Tapi ben nyelok ben rumangsa disebut beriman, poso. Padahal tidak ada iman. Wa idza khalau ila syayatinihim betul. Ya tak? Mari dibentuk karakter ini. Biar setiap dipanggil oleh Allah, awak dhewe ini termasuk undangan. Tuh kok pesta perkawinan gawa undangan. Sampai sopo Mas? Ini undangan khusus untuk pegawai negeri. Sampai pegawai negeri itu boten. Oh gak diundang. Maka para ulama betapa kerasnya dulu ketika mendidik santri. Kenapa? Karena akan dikasih ilmu. Nek sampai ilmu itu jatuh ke tangan santri berwatak jahat, dadi bakul obat medeni. Ini tradisi pesantren mula santri biyen niku ilmune istiqomah macam-macam. Kenapa? Karena karakter yakhsyallah dadi saiki sing didhisikno karakter keulamaannya, karakter yakhsyallah mas'ulnya ulama ilah. Santri-santri iki sampe bayangno terus ya Mas. Maca bismillahirrahmanirrahim Mas. Nek 2 tahun istiqomah ya wis maput ya. Kiai gendeng. Nek ulama dulu dibaca. Begitu ya Hayyu ya Qayyum sing diwaca Sunan Kalijaga terinternalisasi dalam darah. Berjuang dalam keadaan apapun, ketemu formulasi yang ada hanya Dia dan Allah. La mawjuda illallah. Tabrak apa wae. Ana londo ngejak perang Kyai Hasyim Asy'ari. Ayo. Saiki sampean ana duit pilpres yang meluntir kok. Karena yang ada bukan kita dengan Allah. Yang ada adalah kita dan nafsu kita habiskan ini. Mumpung kita masih punya kesempatan, ayo kita didik karakter yakhsyallah kita didik. Supaya apa? Supaya pas nerima ilmu terinternalisasi dalam innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kenapa kamu tidak meningun awak dhewe ngaku kader Nahdlatul Ulama, ikatan pelajar Nahdlatul Ulama. Loh, apa? Jajane ngono ya Nahdlatul Waton ngono ya sik lumayan. Ini Nahdlatul Ulama. Sing dinggoi al ulama coba boleh. Nahdlatul Waton, Nahdlatul Tabi'in ngono ya. Ini Nahdlatul Ulama, sebuah ruang besar yang hanya disebut oleh Rasulullah al-ulama warasatul anbiya. Butuh ulama warasatul anbiya, tutup ning al-ulama warasatul anbiya. Kamu bukan ulama warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Sementara al-ulama di dalam Quran hanya disebut oleh Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Akan sangat kontraproduktif ketika al-ulama hilang alnya karena tidak ada mas'ulnya yang namanya yakhsyallah. Tuh, coba main. Makanya kiai-kiai biar dia dirita, diraka, diulangi. Ini bentuk karakter kita. Sampai seluruh hawa nafsu kita ini terurai. Karena ditahan, terurai. Begitu seluruh hawa nafsu kita terurai, yang ada adalah fitrah kita yang oleh Allah dijanji
alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sehingga ketika itu kita lakukan, kita urai nafsu ini, kita kembali menjadi Aidul Fitri. Maharnya apa? Zakat fitrah. Karena sesungguhnya kita akan kembali kepada titik kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Juga usah makan gede diabote tadi kadang Nahdlatul Ulama. Makanya Nahdlatul Ulama tidak lekang ditekan oleh apapun. Ada ketakutan ulama itu nggak ada. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nafsu ini dunia kabeh. Nek iku dadi ya hanya dia dengan apa? Akhirnya lebih karo Gusti Allah munggah nang makom takwa. Nek wis munggah nang makom takwa, dunia wis ilang, online bisa langsung. Akhirnya perkara langit bisa medun ning dunya mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mula akhire istilah wong Jawa dadi wong linuwe. Perkara sing kudu ning langit jenengane yaj'al lahu makhraja iku ning langit. Nek ning dunya setiap persoalan harus diselesaikan. Iku nek persoalan ora dirampungno kok rampung lek ning urusane ning langit. Orang ada duit kok ketika ada duit teko ini ning donya ora ono kudu nyambut gawe. Tapi kalau kita tidak berusaha apa-apa kok ketika ada rezeki teko min haitsu la yahtasib, iki berarti awak dhewe wis terhubung langsung karo Gusti Allah. Dan syaratnya nafsu harus diurai yang menyebabkan kita tidak menjadi golongan yang insyaallah. Hati-hati begitu ya ayyuhalladzina amanu. Ayo dikoreksi. Klebu undangan duduk kita ini klebu undangan ora diceluk. Ya ayyuhalladzina amanu iku kekek duduk undangan ora dhewe iki. Ya ayyuhal fasiqin. Ngono kekek ngono. Ya ayyuhal munafiqin kutiba alaikum yaqul kek ngono ora ngono murni. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pelajaran min qablikum yo kudu disinau. Kabeh nabi dikongkon poso. Kit nabi maka seluruh manusia kenal puasa. Untuk mengendalikan nafsu, Yahudi kenal poso, Yom Kippur poso, wong Hindu poso, wong Buddha poso, Majusi poso, Islam poso. Sing paling parah tekan golek nomor poso. Ini maknanya apa? Menaikkan fitrahnya manusia itu hanya dengan jalan raya Allah. Nah itu. Nah, kalau itu tidak dilakukan maka membaca Al-Quran menjadi berbahaya. Wong nyekel peso nek ora diulangi cekelan peso sing apik, nek ra baca wong ngiris tangane dhewe. Medeni. Sangat menang. Kenapa? Karena dia kalamullah. Sing mau bila sotin malah akhirnya dijadi Al-Quran. Dicekel karo wong-wong sing atine urung rampung. Bahaya. Mula pilpres wae golek dalil padahal urusannya mek urusan sapa seneng Jokowi, sapa seneng Prabowo. Golek dalil. Nafsu ingin menikah lagi, golek dalil. Nafsu pengen mangan kire, golek dalil.
Akhirnya Quran tidak lebih hanya sebagai alat untuk membenarkan nafsunya manusia. Ketika manusia melakukan gerakan yang sangat ekstrim dan keras, ini tugas manusia, sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Putus cinta, loro hati, aduh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Gimana? Begini, Quran kita cari titik-titik di mana dia menjadi membenarkan nafsu kita. Kenapa? Karena sesungguhnya yang ada di dalam diri kita adalah nafsu, fitrahnya tidak pernah muncul. Boleh sampai bisa kesempatan. Cacanya Quran dijagai, diwaca sambil direnungkan. Saat kita tidak ada yang lain, tanpa speaker, tanpa teman, woconen ning guru parang kritis kono. Diwaca drohi. Ya Allah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fi hudan lil muttaqin. Tadi hidayah. Hidayah ini dari siapa? Dari Gusti Allah. Maka untuk mendapatkan hidayah menjadi orang muttaqin, takarrubna Gusti Allah. Sebab apa? Manusia bisa tak oleh hidayah. Jadi muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ayo kata, ayo pisan-pisan Ibnu Gandul ketuane lah paling murah. Maca Quran ijen nang parang terus dhuwur gunung. Seperti yang pernah dilakukan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sebelum mencari kedalaman Al-Quran menghadapi kebrutalan orang-orang di tanah Jawa. Diwaca di puncak Gunung Merapi yang sangat ekstrim kan ledakannya tahun 1006 menghancurkan Jawa Tengah. Maca Quran dimujadahi, ditirakati, ditelok mana-mana teks. Iki nek Quran zaman semono Kanjeng Nabi iso mosok ning tanah Jawa Quran ra iso ditandur dimujadahi. Kalau meredakan gunung, aja meledos diwaca. Diwaca. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wah, akhirnya mampu menurunkan generasi-generasi yang hebat menaklukkan tanah Jawa dalam proses pengislaman yang sangat sulit. Melahirkan putra Mbah Ibrahim Asmoro pindah neng Palang, di putra Mbah Ishak pindah Banyuwangi, Mbah Ishak di putra Sunan Diri menjadi dengkot Islam di kawasan Gresik Sakti. Mbah Ibrahim di putra Sunan Ngamper dipek mantu karo Raja Majapahit dadi adipati Kembang Kuning Surabaya, menguasai Surabaya, mengislamkan pelabuhan terbesar di kawasan timur. Putrane ngalim kagak hafal Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim. Wedok telu sing digarwa Raden Fatah tadi permaisuri hafal Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim. Di putra punya putra lagi namanya Asyiko digarwa Syarif Hidayatullah, hafal Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim. Siti Khadijah digarwa dinikah sama Syekh Husain Rumi di Konstantinopel.
Yang laki-laki bernama Makhdum Sunan Bonang diangkat Aryo Tejo menjadi anak angkat untuk mendidik putranya yang bernama Raden Syahid yang dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Punya putra Raden Qasim daerah Lamongan Utara. Punya putra namanya Nur Rahman di Pati di Sundang. Di putra Abdul Qadir Adipati Gampang, Abdul Qahar Adipati Gampang. Jaya Brono siji putranya jadi Bupati Pasuruan. Punya putra Jaya Brono loro Bupati Pekalongan. Di putra Mbah Husain Bupati Sunan Setorawuh Adipati Batam. Apa Quran kan? Keturunan pindah ke Wonosobo. Salah satu keturunan pindah ke Yogyakarta, nyempil ke Langi. Yang salah satu keturunannya orang pindah mana yang orang sopo jadi Mbak Asmoro Sufi di putra namanya Mbah Marhamah. Mbah Marhamah di putra Abdul Fattah mungkin Mbah Muntaha Kalijogo. Dulu hebat kan ulama dulu alim kan Quran jadi sing suka ngangi pindah nang Gudian Mbah Hasan Luko di putra Mbah Abdul Rauf, di putra Mbah Abdul Rahman, di putra Mbah Dalbar Batu, di murid Mbah Khudor. Ini generasi yang dari Quran itu yang luar biasa hebat. Quran itu kayak mulai ojo bisa kita yang dididik menjadi generasi nahdlatul ulama meninggalkan tradisi itu sangat tidak bagus. Pinter no akale, pinter no lambene, ning atine goblok. Mangane sing apik-apik. Sopo nang wong sepuh-sepuh sing apik. Itu apa nih? Apa sih di dunia ini yang mampu melampaui Al-Qur'an? Tidak ada. Tapi kalau Al-Qur'an mau dipakai 4 perangkat jangan dilupakan. Begitu itu engkau lupakan 4 perangkat disebut oleh Allah kal-himaru yahmilu asfara. Ini luar biasa nih ISIS di Timur Tengah sudah berani mengurofatkan Ka'bah. Beratnya dunia ini sudah semakin berat. Dan bagi anak muda yang kayak begini sudah tidak menarik. Sudah menarik. Ini dunia sekarang tidak menarik. Bagi tidak menarik. Pengennya nyekel Quran. Berat sekali. Hari ini didik bocah mesti ngomong lungun. Iya, bocah Quran. Jaga ya. Ya, kita dikiri-kiri. Ya. Rongcang ya. Oh ya ini bisa. Niat tahu ngaji. Beli pakai dan boleh reso. Jopo sama kayak gitu. Dunia ngaji dulu di film saya ini orang gampang. Ini tidak mudah. Gitu. Ini kayak gini dulu tak dulu istasi. Dia mau ikut batang kan kok tinggal dia Islam. Kata ini geledak. Pacaran SMS tidak mudah, menghentikan tangan, menghentikan gerak kaki untuk seksama itu juga tidak mudah. Apa mereka terus dikokon dulu belum tahu mau coba Yahya atau Yub. Oh langsung pengtuan itu kau pecah anakku kamu paksa untuk anti demokrasi. Oh melanggar HAM terus polisi saja. Gitu loh. Karena berat, moco ini gampang, mudah sekali.
Tapi sing papat niku lho, kancane sing papat niku angel. Salat wengi, pikir wengi, nyedak wong saleh, peteng kelih, itu babnya itu. Padahal itulah yang akan memperkuat Al-Quran. Al-Quran ini wis kuat, duduk Quran. Ning awak dhewe nek nyocokne karo Quran piye? Duduk Quran sing dicocokno karo awak dhewe. Itu juga tidak mudah. Maka kalau kita tidak mulai dari diri kita, sebenarnya kita sedang membayangkan bahwa ini NU harus ditegakkan, Islam harus ditegakkan, tapi kita tidak pernah menyiapkan diri menjadi tiang yang kuat untuk agama. Kita membayangkan di bojomu ayu, ora penak, tapi kita tidak pernah menyiapkan diri kita oleh itu. Dura, bawa warisan orang tua. Ya. Semua harus ada usahanya. Masih wedok wedi apa? Kuru-kuru. Dikira-kirakan, tiba itu diremu. Langsing tirakat maca Quran, tiba itu diremu. Itu yang hari ini memang butuh perhatian. Perkembangannya sudah luar biasa ekstrim, gitu. Luar biasa ekstrim. Gerakan di Eropa yang muncul juga sudah seperti itu, di Timur Tengah juga sudah seperti itu. Dan kita butuh orang-orang yang mampu menginternalisasi Al-Quran di dalam dirinya menjadi sebuah harakah, menjadi sebuah gerakan. Ini Jawa ini penuh ini manuk gladek cucuke abang. Nek bar dilantik terus berjuang. Dudu manuk gladek cucuke biru. Nek bar dilantik terus biru. Itu kuwi harakah. Yang sama dengan perbendaharaan yang seperti itu, dididik saja, dididik keberanian sehingga tekan jodoh wani karo Kiai Quraisy. Benci orang mau benci kemudian ada lewat. Nah ini yang memang menjadi berat. Apalagi tantangan waktu ada harus meletakkan. Mungkin mau semene ini juga tidak semuanya tahan dengan situasi yang seperti ini. Tapi yang tahan dari situasi seperti ini, dia akan menjadi tiang. Pada saat NU harus membentuk sebuah bangunan, dia pasti akan menjadi tiang. Mulo cagake ora tau akeh. Ya kan? Bergenerasi memang bisa itu. Ojo saat Samsul Arifin, saya tuh bingung boleh, cakapnya siapa ya?